Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Aprianto di channel Kampung Ilmu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang soal-soal yang sering keluar di pretest maupun di UP PPG dalam jabatan. Hari ini kita akan khusus membahas tentang kombinasi dan permutasi. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal yang akan kita bahas. Yang pertama, soal terkait kombinasi. Dalam sebuah toples terdapat 5 kelereng merah, 10 kelereng putih. Gitu. Jika diambil 2 kelereng secara bersamaan, peluang memperoleh 2 kelereng berwarna sama adalah. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, di sini kita kan di soal diketahui bahwa di dalam sebuah toples atau sebuah wadah, gitu ya, kita punya 5 kelereng merah, 10 kelereng putih, gitu ya. Kemudian dari sini kita akan ambil 2 buah kelereng secara bersamaan ini. Kemudian yang ditanya adalah berapa peluang kelereng yang terambil itu berwarna sama gitu ya. Nah, di sini artinya apa? Karena kita ngambilnya secara bersamaan dan tanpa memperhatikan urutan, maka kita akan bermain kombinasi gitu ya. Nah, kemudian karena 2 kelereng yang terambil itu haruslah berwarna sama, artinya adalah peluang kelereng terambil warna merah, gitu ya. Peluang kelereng terambil warna merah ditambah dengan peluang kelereng terambil yang berwarna putih, gitu ya. Berarti ini kombinasi 2, 10. Nah, karena ini peluang, maka sampel kejadian, banyaknya kejadian itu dibagi dengan semesta kejadian. Berarti ini kombinasi 2 dari 15, kan gitu. Nah, sekarang kita ini bisa selesaikan. Kombinasi 2 dari 5 itu kan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 2 dikali 3 faktorial. Kemudian ini ditambah kombinasi 2 10 maka ini 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi dengan 2 dikali 8 faktorial. Dan ini semua kita bagi dengan kombinasi 2 dari 15. Maka ini kan 15 kali 14 kali 13 faktorial. Dibagi 2 dikali 13 faktorial. Nah, ini sekarang kita bisa selesaikan. Ini habis gitu ya. 3 faktorial bagi 3 faktorial 1. Ini 2 dibagi 4 bagi 2. Ini sisa 2. Kemudian 8 faktorial juga habis. Ini 10 dengan 2. Ini sisa 5. Dan di bawahnya ada 13 faktorial juga habis gitu ya. 2 dengan 14. Ini sisa 7. Nah, jadi sekarang kita punya ini 5 kali 2 ada 10 ditambah dengan 5 kali 9 45 dibagi dengan 7 dikali 15. 7 kali 15 itu 75 kan 35 ya. Nah, ini 105. Ini sama dengan 10 tambah 45 itu kan 55 per 105. Nah, di opsi kan nggak ada ya Bapak Ibu ya. 55 per 105. Ini semua kita bagi 5 berarti ya. 55 bagi 5 kan 11 tuh. Kemudian 105 dibagi 5 itu kan 21. Oke, berarti jawabannya adalah 11 per 21. Berarti si alfa. Nah, itu dia Bapak Ibu. Kemudian soal yang kedua. Nah, soal yang kedua di sini kita punya terdapat 20 titik sebuah bidang. Pada sebuah bidang. Ini terdapat ada 20 titik pada sebuah bidang. Kemudian banyak segitiga yang dapat dibentuk oleh titik-titik tersebut jika terdapat 6 titik yang kolinier. Jadi kita akan membentuk sebuah segitiga dari 20 titik
Tetapi dari 20 titik itu ada 6 titik yang kolinier. Yang kolinier ini kan artinya segaris ya, Bapak Ibu ya, berada dalam satu garis yang sama gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita ingin membentuk suatu segitiga, berarti kan segitiga kan terdiri dari 3 buah titik. Nah, dan titiknya kan bebas, berarti kan ini masih tentang kombinasi begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu pertanyaannya mungkin nggak kita membuat eh, sebuah segitiga dari titik yang berada pada garis yang sama? Kan nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi eh, apa namanya? Segitiga yang bisa kita bentuk adalah kombinasi 3 dari 20 dikurangi dengan kombinasi 3 dari 6. Kan gitu ya. Nah, ini kita bisa selesaikan menjadi 20 kali 19 kali 18 kali 17 faktorial dibagi dengan 3 kali 2 kali 17 faktorial dikurangi dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 kali 2 kali 3 faktorial. Ini kita coret 17 faktorial dengan 17 faktorial. Kemudian ada 3 kali 2 kan 6 ya. Berarti 18 bagi 6 kan 3 tuh. Kemudian ada 3 faktorial, kita coret. Kemudian 3 kali 2 kan 6 ya. Berarti 6 bagi 6 kan 1 tuh. Nah, kemudian ini bisa kita selesaikan. 20 kali 19 kali 3. Maka ini 20 kali 39, 27, 57 berarti ya. Kurangi 5 kali 4, 20 kan ya. Nah, ini tuh 20 kali 57 kan 14, 25, 10, 11, 1140 dikurangi 20. Ini jadinya 1120. Nah, jadi jawabannya di pilihan gandanya yaitu delta. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal yang ketiga untuk kombinasi. Nah, soal ini Bapak Ibu eh, terlihat sederhana begitu ya. Namun sering terjadi kekeliruan di sini tuh. Nah, nilai n yang memenuhi kombinasi 2 dari n plus 1 kemudian dikali kombinasi 2 dari n min 1 sama dengan 2 dikali permutasi 3 dari n. Nah, maka kombinasi n plus 5 dari 2n itu berapa gitu ya. Nah, si ini tuh sebetulnya cukup sederhana ya Bapak Ibu ya. Namun perlu kehati-hatian sekali lagi. Nah, kombinasi 2 dari n plus 1 itu kan kita bisa tuliskan sebagai n plus 1 dikalikan dengan n kali n min 1 faktorial kan. Karena n plus 1 kurangi 2 kan n min 1 ya Bapak Ibu ya. Nah, dibagi dengan 2 dikali n min 1 faktorial. Kemudian dikali dengan kombinasi 2 n min 1, maka ini kita bisa tulis sebagai n min 1 dikali n min 2 dikali n min 3 faktorial. Dibagi 2 dikali n min 3 faktorial. Nah, sama dengan 2 dikali dengan permutasi 3 dari n. Maka ini kita bisa tuliskan n faktorial dibagi dengan n min 3 faktorial. Nah, apa yang kita bisa selesaikan Bapak Ibu? Ya tentu saja n min 1 faktorial dibagi n min 1 faktorial kan habis tuh. Kemudian n min 3 faktorial dibagi n min 3 faktorial juga habis. Nah, kita kan punya 2 nih ya Bapak Ibu ya. Ini 2 di bawah ini penyebut ini. 2 kali 2 kan 4 tuh. Nah, berarti ini kita langsung aja kali silang gitu ke kanan, maka ini kita akan dapatkan yang di atas dulu n plus 1 dikali n begitu ya. Kali n min 1 dikali n min 2.
Kemudian n-3 faktorial sebelah kanan, gitu ya. Ini kita kalikan silang ke kiri, ini menjadi n-3 faktorial. Kemudian sama dengan ini 2 tadi ya, sebelah kanan. Kemudian 4 yang penyebut ini kita kalikan ke kanan gitu ya, menjadi 8. Gitu. 2 kali 4, 8 ya. Dikali dengan n faktorial. Nah, apa artinya Bapak Ibu? Kan n plus 1 dikali n kali n min 1 kali n min 2 kali n min 3 faktorial itu kan kita bisa tulis sebagai gitu ya. Ini kan sebagai n plus 1 si ininya itu kan sama dengan n faktorial kan ya Bapak Ibu ya. N faktorial sama dengan 8 dikali n faktorial. Nah, sekarang n faktorial sebelah kiri ruas kiri sama dengan itu kan bisa habis dibagi oleh n faktorial yang sebelah kanan. Kita bisa coret. Nah, kemudian tersisalah n plus 1 sama dengan 8. Sehingga n yang kita dapatkan adalah 7. Nah, jadi sekarang kita bisa selesaikan pertanyaannya yaitu kombinasi dari n plus 5 dari 2n. Maka ini kita bisa tuliskan sebagai kombinasi n plus 5 dari 2n itu kan sama dengan n-nya kita substitusi gitu ya, 7 ya. Berarti kombinasi 7 tambah 5 kan 12 dari 14 kan. 2 kali 7, 14. Nah, ini berarti sama dengan kombinasi, berarti ini 14 kali 13 gitu ya. Ini aja. Karena kan 12 faktorial gitu ya. Ini menjadi betul 14 kali 13 kali 12 faktorial dibagi 12 faktorial dikali dengan 14 kurang 12 kan 2 ya Bapak Ibu ya. 2 faktorial kan 2. Oke, ini bisa diselesaikan 12 faktorial per 12 faktorial 1. Kemudian 2. Ini bisa selesaikan 14 bagi 2 kan 7 tuh. Nah, sehingga sisanya adalah 7 kali 13 yaitu 91. Nah, jadi jawabannya adalah si alfa. Nah, kita cek. Ya, ini soal terakhir mungkin ya Bapak Ibu ya di video kali ini. Ini tentang permutasi. Presiden, ada wakil presiden, kemudian sekretaris kabinet, dan 6 orang menteri itu duduk di 9 kursi pada sebuah meja bundar. Oke, meja bundar untuk mengadakan rapat kabinet terbatas. Jika sekretaris kabinet harus duduk di antara presiden dan wakil presiden, artinya sekretaris nih berada di antara presiden dan wakil presiden, ada di tengah mereka berdua. Presiden, maka banyaknya cara duduk ke-8 orang tersebut adalah ya. Nah, gimana nih menyelesaikannya? Nah, ini tadi saya bilang ini permutasi. Karena dia duduknya di meja bundar, maka ini kita sebut sebagai permutasi siklik gitu ya. Ini sebetulnya adalah permutasi siklik atau siklis gitu. Nah, kita tahu Bapak Ibu permutasi siklik itu kan sama dengan n-1 faktorial. Nah, n itu banyaknya orang. Gitu. Nah, tapi dalam kasus ini gitu ya. Dalam kasus ini kan kita dapatkan informasi bahwa si seskap itu selalu berada di antara presiden dan wakil presiden. Ini nggak bisa terpisah. Artinya apa? Ini mereka bertiga itu dihitung satu gitu ya. Nah, pertama presiden, wakil gitu ya, wakil presiden dan sekretaris itu dihitung satu gitu ya, dihitung satu karena mereka itu nggak bisa dipisahkan eh, satu dengan yang lainnya. Kemudian ada ditambah dengan 6 orang menteri. Nah, berarti kita sebetulnya sedang menghitung 7 orang gitu ya. Nah, sehingga permutasinya sekarang itu adalah eh, n-nya sama dengan 7. N-nya sama dengan 7. Maka ini 7 dikurangi 1 faktorial yaitu
sama dengan 6 faktorial. 6 faktorial itu adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini tuh sama dengan 30 kali 24. Ini sama dengan berapa tuh? 720 ya. Nah, 720 cara mereka duduk gitu. Nah, tapi kan Bapak Ibu ingat bahwa tadi kan si sekretaris itu berada di tengah-tengahnya presiden dan wakil presiden kan. Nah, presiden dan wakil presiden kan bisa berganti tempat. Bisa saja presidennya di sebelah kanan, wapresnya sebelah kiri, atau sebaliknya kan gitu. Maka 720 cara ini kita kalikan dengan dua cara duduk presiden dan wapres. Nah, berarti ini kita kalikan dua, maka ini hasilnya adalah 1440 gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah si Bravo 1440. Nah, itu dia Bapak Ibu video kita kali ini tentang kombinasi dan permutasi. Jika ada kesalahan dalam video ini, eh, sangat boleh sekali kalau Bapak Ibu meluruskan, bisa di komen atau hubungi kontak yang kami sediakan di deskripsi. Nah, Bapak Ibu, like video ini jika Bapak Ibu dan teman-teman sekalian suka video ini, dislike jika Bapak Ibu tidak suka video ini, dan jangan lupa di-share, barangkali bermanfaat untuk teman-teman kita yang di luar sana. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.